Kisah inspiratif kehidupan tukang parkir dan mobil mewah. Di sebuah pusat perbelanjaan besar di Bandung, setiap hari terlihat seorang pria muda berseragam oranye memandu kendaraan masuk dan keluar area parkir. Namanya Ipan, usianya 27 tahun. Ia bekerja sebagai tukang parkir resmi, tapi gajinya pas-pasan. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit bersama adiknya yang masih sekolah setelah orang tua mereka meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Meski pekerjaannya dianggap sepele oleh sebagian orang, Ipan selalu menjalankannya dengan senyum, ramah dan penuh tanggung jawab. Ia tak hanya membantu memarkirkan kendaraan, tapi juga membantu ibu-ibu yang kesulitan membawa belanjaan, menyeberangkan anak kecil hingga membersihkan kaca mobil saat hujan. Suatu hari sebuah mobil mewah hitam berhenti di dekatnya. Dari dalam keluar seorang wanita muda dengan kacamata hitam dan tas mahal. Ia tampak anggun, berkelas dan terburu-buru. "Mas, bisa tolong jaga mobil saya hanya sebentar," ucapnya singkat. Ipan menjawab sopan, "Siap mbak, aman, insyaallah." Wanita itu mengangguk lalu pergi. Tapi sejak hari itu, mobil itu mulai sering datang. Kadang si wanita hanya duduk di dalam mobil sambil mengetik di laptop. Kadang ia membawa kopi sendiri dan duduk di bangku taman depan mall. Ipan tetap memperlakukan wanita itu seperti pengunjung lainnya, tanpa basa-basi berlebihan, tapi selalu sopan dan cepat tanggap. Suatu hari wanita itu bertanya, "Mas, kenapa selalu terlihat semangat? Padahal panas, debu, belum tentu orang menghargai juga." Ipan tersenyum sambil menepuk dada. "Karena saya kerja bukan buat dipuji mbak. Saya kerja buat hidupin adik saya. Dan saya yakin gak ada kerjaan yang hina selama halal." Wanita itu terdiam. Ucapan sederhana itu menampar egonya yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Namanya Nadine, seorang pengusaha muda di bidang digital marketing. Sejak saat itu ia mulai tertarik bukan pada penampilan Ipan, tapi pada ketulusan dan nilai hidupnya. Sejak pertemuan itu, Nadine makin sering berbicara dengan Ipan. Awalnya hanya sekadar basa-basi, lama-lama jadi obrolan yang lebih dalam. Ipan bercerita bahwa ia dulu sempat kuliah jurusan teknik, tapi berhenti karena tak sanggup bayar biaya. Sejak itu ia bekerja apa saja asal halal, dari cuci piring, jadi ojek pangkalan, hingga sekarang jadi tukang parkir. "Aku cuman ingin adikku sekolah sampai sukses, biar dia nggak hidup susah seperti aku," ucap Ipan suatu sore sambil membersihkan kaca mobil Nadine tanpa diminta. Hari-hari pun berlalu. Nadine diam-diam kagum. Ia melihat sesuatu yang langka dalam diri Ipan, integritas. Ia pun mulai berpikir, bagaimana jika pria ini diberi kesempatan. Suatu hari Nadine datang lebih pagi dan membawa 2 kopi. Ia menawarkan satu kepada Ipan. "Aku lagi buka pelatihan online buat UMKM. Butuh orang jujur dan mau belajar. Mau bantu aku?" Ipan terkejut. "Saya mbak, saya nggak ngerti komputer. Belajar pelan-pelan. Yang penting kamu nggak malas. Soal teknis aku yang bimbing." Ipan menatap kopi itu, lalu tersenyum pelan. "Kalau ini jalan rezeki saya, insya Allah saya siap." Hari itu jadi titik balik hidup Ipan. Ia mulai belajar dasar digital marketing dari Nadine di sela waktu kerja. Malam hari ia belajar dari YouTube, baca artikel, ikut webinar gratis. Dari tukang parkir yang biasa terpapar panas dan debu, perlahan Ipan mulai mengenal dunia online. Dan yang lebih penting, ia mulai percaya bahwa masa lalu tak menentukan masa depan. Sudah hampir 6 bulan sejak Ipan pertama kali diajak Nadine untuk belajar dunia digital marketing. Ia masih bekerja sebagai tukang parkir di pagi dan siang hari.
Tapi malamnya ia berubah menjadi pelajar gigih yang sibuk menonton video tutorial, menulis catatan, dan mencoba membuat akun media sosial untuk produk fiktif sebagai latihan. Nadine selalu memberi semangat. Bahkan kadang ia mentraktir makan malam sederhana sembari mengecek kemajuan Ipan. "Lihat, ini bagus banget," ujar Nadine sambil menunjukkan desain konten sederhana buatan Ipan. "Gak nyangka kamu belajar secepat ini." Ipan hanya tersenyum malu. "Saya gak mau jadi beban selamanya, Mbak. Dikasih kesempatan ya harus sungguh-sungguh." Sampai akhirnya Nadine memberinya tanggung jawab pertama, mengelola akun media sosial untuk salah satu klien kecilnya, warung kopi lokal. Hasilnya mengejutkan. Dalam sebulan pengikut naik, penjualan meningkat, dan pemilik warung puas. Ipan mulai dikenal di kalangan UMKM kecil binaan Nadine. Ia pun dipercaya mengelola beberapa akun. Penghasilannya perlahan meningkat, bahkan melebihi gaji parkirnya. Tapi yang paling membanggakan bagi Ipan, ia bisa membayar uang sekolah adiknya dengan uang hasil keringat sendiri tanpa minta bantuan siapapun. Suatu malam saat berjalan pulang, Ipan menatap langit dan bergumam, "Ternyata hidup bisa berubah asal kita nggak menyerah." Sementara itu Nadine hanya tersenyum melihat perkembangan Ipan dari kejauhan. Ia tahu kesuksesan sejati tidak selalu berasal dari bangku kuliah, tapi dari hati yang mau berjuang. Setahun berlalu, kini Ipan sudah berhenti jadi tukang parkir. Ia membuka jasa digital marketing kecil-kecilan dari kamar kontrakan yang disulap jadi ruang kerja. Kliennya bertambah, penghasilannya stabil, dan adiknya lulus SMA dengan nilai bagus. Hidupnya mulai tertata. Namun satu hal yang belum berubah, hubungannya dengan Nadine tetap sederhana. Meski mereka sering bertemu karena pekerjaan, Ipan selalu menjaga jarak. Ia tahu batasnya. Suatu hari Nadine datang tanpa mobil mewah. Ia mengenakan kemeja putih dan celana jin biasa, duduk di depan kontrakan Ipan sambil membawa 2 gelas kopi. "Aku lelah, Pan," ucapnya pelan. "Lelah dikelilingi orang yang cuma lihat hartaku. Sementara kamu dari awal gak pernah minta apa-apa." Ipan terdiam lalu menunduk. "Saya cuma tukang parkir yang beruntung dikasih kesempatan, Mbak. Saya gak mau ngerepotin." Nadine menatapnya. "Tapi kamu gak sadar, Pan. Kamu bukan cuma kerja keras, kamu juga jujur, sabar, dan tulus. Dan itu yang aku cari, bukan saldo rekening." Hari itu mereka duduk berdua dalam diam yang hangat. Tak ada janji cinta klise, hanya 2 orang dari dunia berbeda yang saling menghargai perjuangan masing-masing. Beberapa bulan kemudian usaha Ipan berkembang jadi agensi kecil. Ia mulai merekrut anak-anak muda dari latar belakang sulit, memberi mereka pelatihan gratis seperti dulu ia dibimbing. Pesan moral, kesuksesan tidak ditentukan dari mana kamu berasal, tapi dari kemauanmu untuk terus belajar dan bertahan. Dan dalam hidup yang paling mahal bukan kekayaan, tapi ketulusan dan kerja keras.